Oke, baik. Berkaitan dengan ini ya, dengan tugas studi kasus. Jadi prinsipnya ini sebenarnya ada tugas kelompok ya, tugas kelompok yang dibahas. Kemudian untuk mendapatkan apa kira-kira yang menjadi permasalahan, karena etik ini apa ya? Etik ini sifatnya kan normatif ya. Jadi beda dengan aturan perundangan ya. Kalau misalnya dia sifatnya kriminal ya, kayak penipuan misalnya, itu sudah masuk ranahnya ranah hukum. Jadi bisa disidangkan ya. Ada hakim, ada jaksa, ada terdakwa. Terus ada jelas hukumannya apa pencuriannya, hukumannya apa, ada sanksi yang jelas. Nah, kalau etik ini dia tidak bisa secara definitif seperti itu ya, karena sifatnya lebih ke arah keputusan yang bijak ya, bukan benar salah, tapi mana yang lebih baik, lebih bermanfaat ya. Dan etik itu dasarnya bukan hukuman, tapi sifatnya adalah pendidikan ya, sifatnya lebih ke arah pelajaran agar orang bisa menjadi lebih baik. Nah, berkaitan dengan itu, jadi untuk kasus yang mulai dari kasus studi kasus kode etik, ya, mungkin dari yang sebelumnya ya, yang dari kasus kode etik yang berkaitan dengan spesifikasi bangunan pada saat pelaksanaan. Jadi nanti ada 4 kasus kalau nggak salah, ada kasus kode etik yang akan dibahas secara kelompok. Satu kasus dia bahas oleh satu kelompok saja. Jadi bukan setiap kelompok membahas 4 kasus, bukan. Nah, dari kasus itu nanti ada bermacam komponen yang terlibat ya. Jadi biasanya kasus kode etik ini diambil dari kasus nyata ya. Jadi memang benar-benar terjadi dan memang ada konflik di situ. Konflik itu bisa terjadi perbedaan kepentingan ya. Biasa dalam suatu proyek itu ada dari pihak pemilik proyeknya. Pemilik proyek bisa pemerintah, bisa juga swasta ya. Ada konsultannya. Konsultannya ini bisa konsultan perencana, dalam hal ini bisa perorangan, bisa arsitektur orang, bisa juga konsultan arsitektur ya, juga arsiteknya menjadi bawahan dari satu perusahaan. Bisa juga konsultan struktur, jadi ada beberapa pihak yang terlibat ya, arsitektur, struktur, sipil misalnya, ME misalnya. Nah, terus ada dari pihak pemerintah sebagai pembuat peraturan. Ya. Kemudian ada dari pihak kontraktornya. Ya. Terus kemudian ada juga pihak dari subkontraktornya. Misalnya dia ada general contractor yang mendorong seluruhnya, terus dia mungkin mengerjakan salah satu bagian saja, mungkin kerjaan saja ke kontraktor lain, ya, ada subkon. Ya. Terus ada dari supplier. Ya. Nah, tergantung dari siapa sih yang terlibat dalam kegiatan tersebut, dalam proyek tersebut ya. Jadi beda-beda ininya, beda-beda kasusnya. Kan ada yang kasusnya itu berkaitan dengan perubahan spek ya. Ada yang berkaitan dengan misalnya sayembara ya. Ada yang berkaitan dengan misalnya bangunan cagar budaya. Ini contoh ya, contohnya nanti. Jadi yang masalah yang sama pun ini juga dibahas per ini ya, dibahas dalam di dalam materi strata kode etik di IAI. Jadi materi ini sama dengan materi yang dibahas di IAI, dibahas oleh para peserta orang-orang yang ingin menjadi arsitek. Jadi makanya
kasusnya pun bukan kasus yang rekaan, tapi memang benar terjadi. Jadi nanti dibagi menjadi kelompok ya. Nah, kelompoknya bisa 3 atau 4 orang untuk kelompok, tergantung dari jumlah peserta ya. Jadi kalau kuliahnya ada 6 orang, ya mau nggak mau dibagi 2 kelompok ya. Kalau kuliahnya dari jumlah pesertanya ada sekitar 10 orang, nah mungkin bisa dibagi 3 atau bisa juga dibagi 2 ya, 5-5 atau dibagi 3-3-4 ya. Nanti lihat ini ya, lihat komposisi seberapa banyak peserta dibanding dengan materi yang akan dibahas. Tapi paling tidak satu kelompok terdiri dari 3 orang minimal ya. Maksimalnya bisa tidak terhingga ya, sejauh sebanyaknya beberapa aktor yang berperan dalam kasusnya tersebut. Nah, masing-masing kelompok membahas studi kasus konflik etika yang berbagai macam variasi masalahnya. Jadi setiap kode etik masalah studi kasus kode etik itu resultnya atau hasilnya itu beda-beda, ya, tergantung dari bagaimana pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Setelah itu mengapa kode etik ini jadi sangat dinamis ya, karena bisa saja dalam semester ini kesimpulannya adalah si A yang benar, si B yang salah. Tapi semester berikutnya bisa tidak ya, bisa berubah. Putus ya? Oke. Ya. Nah, masing-masing kelompok dibagi ini kasusnya. Tugasnya mulai dari menyusun skenario, membagi peran, mencari bahan, identifikasi salah, dan mencari referensi untuk penyelesaian masalah tersebut. Kemudian nanti akan dibuat dalam talk show, mungkin semacam ini ya, semacam drama ya, semacam tanya jawab. Jadi nanti Anda melakukan juga sama secara online saja, terus nanti berbagi peran saja, serta menjadi siapa. Nah, ini urutan kerjanya ya, kenalan, tentukan personil perempuan kunci, diskusi, masalah, ada kesimpulan, menyiapkan presentasi, diskusi, kesimpulan. Ini misalnya Anda mengambil studi kasus 1 ya, tentang konflik perubahan spek. Nah, suatu kejadian di mana konsultan diminta untuk merancang rusunawa atau maksud sebenarnya sewa, yang pada saat merancang DED, jadi konsultan DED ya, sudah membuat gambar detail tangga kebakaran. Sudah dilaksanakan tender, karena perlu optimasi biaya, maka kontraktor mengajukan usulan soft drawing dengan menggunakan railing tangganya, baik yang ke arah dinding maupun yang ada di tengah. Jadi dua-dua railingnya dihilangkan pada saat setelah tender ya. Jadi gambar udah disetujui, harga sudah mengikat, begitu akan dibangun. Sebelum dibangun kan biasanya dibuat dulu gambar perencanaannya tuh, gambar detailnya tuh. Nah, pada saat akan dibangun itu si kontraktornya bikin usulan gambar yang menghilangkan detail tangga. Padahal detail tangga itu sudah dibuatkan pada saat perencanaan awal. Nah, terjadi konflik antara beberapa arsitek yang merancang di edit tersebut. Jadi konsultannya ini bukan cuma satu arsitek, ada 2 ya. Satu mungkin yang bagian kepalanya, satu lagi mungkin gambar desainnya ya. Mungkin ada antara chief arsitek sama junior arsiteknya. Ada yang menerima dengan mencarikan solusi, ada yang menolak. Ingat bahwa si kontraktornya itu melakukan itu karena ada optimasi biaya ya. Jadi ada mungkin ada kerjaan lain yang menyuruhkan sehingga proyek tersebut menjadi membengkak biayanya.
salah satu cara yang diambil adalah dengan mengadakan penghematan di salah satu desain. Nah, penghematan itu diusulkan ke konsultannya. Konsultan kan punya dua keputusan, bisa menerima, bisa menolak. Yang menolak itu dengan asumsinya apa, dengan argumennya apa, yang menerima itu dengan asumsi apa, argumennya apa. Nah, bahkan ada yang sampai ingin mengundurkan diri dari proyek tersebut. Jadi ada yang sampai sangat idealis. Istilahnya itu kalau gambarnya dirubah, dia akan berhenti dari proyek tersebut. Nah, buatlah suatu kejadian dengan referensi-referensinya sampai pada kesimpulannya. Jadi nanti berdasarkan skenario ini, Anda harus membuat suatu berbagi peran ya. Ada yang menjadi arsitek, bosnya, ada yang menjadi arsitek yang menggambarnya, yang bertanggung jawab kepada proyek, ada yang menjadi kontraktornya, atau ada yang menjadi ownernya, pemiliknya. Jadi perannya siapa saja bisa Anda tambahkan, nggak ada batasannya. Nah, yang kedua misalnya studi kasus konflik bangunan cagar budaya BCB ya. Kasusnya adalah Biro Arsitek X mendapat pekerjaan perencanaan suatu mall di daerah bangunan pemugaran. Investor menginginkan space ruang yang luas dengan membongkar bangunan heritage, bangunan bersejarah. Beliau sudah berbicara dengan pimpinan perusahaan di mana Anda sebagai arsitek perencana bekerja. Jadi pemiliknya sudah bicara kepada bos arsiteknya ya. Konfliknya adalah bila tidak mendapatkan tambahan space tersebut, jadi kalau nggak dapat tambahan ruang tersebut, investor akan mundur atau memberikan proyek ini ke konsultan lain. Sebagai arsitek yang idealis, Anda ingin protes dalam mengundurkan diri. Tapi bagi sebagian dari rekan Anda bersikap mau bekerja sama. Jadi intinya gimana caranya agar bangunan heritage tersebut bisa dibongkar sehingga proyek tersebut bisa dapat. Buatlah kejadian dengan referensi sampai pada simpulannya. Jadi ini kasus kedua. Kasus ketiga, ya, ini berkaitan dengan konflik suap dan perubahan master plan. Suatu perusahaan developer ingin membuat kompleks ruko dalam luas tanah tersebut dengan kondisi berkontur ekstrim. Biro Arsitek X sudah membuat perencanaan site plan untuk kondisi ideal untuk 30 unit ruko. Kemudian, developer bekerja sama dengan perusahaan cut and fill membuat rencana pemotongan bukit kontur tersebut sehingga dapat menghasilkan 40 unit ruko, lebih banyak. Developer sudah melobi pihak perizinan dan pihak lainnya dengan menjanjikan dan akan membagi-bagi seluruh ruko tambahan tersebut. Konfliknya adalah bila tidak mendapatkan tambahan unit ruko, developer merasa rugi dan akan memberikan proyek ini ke konsultan lain. Sebagai arsitek yang idealis, Anda ingin protes, tapi sebagian dari rekan Anda bersikap mau bekerja sama. Boleh kesimpulan dari kejadian tersebut. Ini kasus 3. Kasus 4, konflik suap ke aparat. Ya. Pada suatu bangunan tinggi, telah terjadi kasus terlepasnya material fasad bangunan yang tepat di atas ruang pejabat tinggi. Kasus ini ditangani oleh aparat keamanan karena diduga mengandung unsur sabotase dan penyimpangan spek dalam pelaksanaannya. Anda adalah arsitek perencana. Menurut tim investigasi, harus ada kesalahan dari perencanaan, pengawasan, atau pelaksanaan. Jadi Ganda artikel itu mestinya ada yang salah ya. Pelaksanaan dan pengawasan sudah mengadakan pendekatan. Jadi dia sudah melobi ya untuk terbebas dari tuntutan. Sebagai arsitek yang idealis, Anda tahu bahwa hal tersebut bertentangan dengan kode etik. Tetapi sebagian dari rekan Anda mau bersikap kerjasama demi cepat selesai urusan tersebut. Nah, bagaimana tindakan Anda dalam menyelesaikan masalah ini? Yang kelima, jadi ini salah satu saja ya, tidak perlu semuanya, pilih salah satu di antara kelima ini. Ya. Ada kasus proyek pemerintah yang prestis ya, yang
yang bernilai tinggi ya. Itu suatu event internasional di kota X, anggaplah kayak mau jadi SEA Games ya. Nah, sekelompok arsitek yang berbakat dan kreatif telah memenangi sayembara gagasannya. Untuk pelaksanaan desain selanjutnya, ternyata para arsitek tersebut di atas tidak atau belum memiliki SKA dan IPTB. SKA itu semacam surat izin berpraktek ya, semacam surat izin untuk bertindak sebagai arsitek. Dan IPTB, izin pelaksanaan bangunan ya, untuk perizinan ya. Di dalam sistem anggaran yang sudah direncanakan, biaya desain DED dengan anggaran sewa kelola atau bukan konsultan. Jadi pelaksanaan itu akan dikerjakan sendiri, nggak pakai konsultan, tapi itu langsung ya. Ada juga dilema untuk menambahkan SKA melalui jalan pintas dengan membeli melalui asosiasi lain. Ya. Kalau dulu kan orang bisa pakai asosiasi lain selain IAI untuk dapat SKA ya. Namun sebagian anggota tim yang jelas dan anggota IAI tidak setuju. Kondisi ini membuat kegaduhan dan suasana menjadi tidak kondusif sehingga timbul konflik yang bertentangan dengan kode etik setelah konsep. Jadi dalam konsep tata kelola yang dibayarkan adalah biaya langsung dan tenaga ahli. Yang menjadi konflik adalah para arsitek tersebut tidak dan belum punya SK dari PTB sehingga tidak bisa dibayarkan kepada para arsitek tersebut. Ada yang berinisiatif untuk meminjam SKA dan IPTB orang lain, namun ada sebagian yang tidak setuju karena hal tersebut melanggar kode etik. Jadi kalau meminjamkan itu, baik yang meminjam maupun yang dipinjamkan, itu boleh melanggar. Kondisi tersebut makin gawat karena waktu terus berjalan dan harus segera mengikuti sidang di TABG untuk proses IMB. Tugas Anda, silakan mengembang kasus ini menjadi kasus kita yang dapat menjadi pelajaran tentang konflik-konfliknya. Referensi kepada teori etika dan pesan moral yang disampaikan. Jadi kalau saya lihat ini ada sekitar berapa nih? 15 orang ya. Tadi 15 orang. Jadi bisa dibagi menjadi tiga kelompok, masing-masing satu kelompok 5 orang. Nah, nanti ada berembuklah. Pertama ada susun dulu ininya, ada susun dulu kelompoknya siapa saja, kemudian Anda pilih masing-masing itu akan mengerjakan yang mana. Kemudian ada susun rencana untuk kapan presentasinya. Karena presentasinya saya bagi menjadi beberapa minggu ke depan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi tugasnya ini diskusi secara kelompok dan kemudian dibahas secara talk show ya. Ini kita bahas. Jadi Anda bisa saja menyusun dialog ya, atau bisa juga langsung secara kreatif di lapangan. Tapi akan lebih baik kalau itu memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, yang harus ada buat itu adalah kesimpulan bagaimana menangani atau bagaimana pemecahan dari tiap-tiap masalah tersebut. Jadi selain dialog bagi para peserta yang terlibat, juga kesimpulan tentang bagaimana konflik tersebut diatasi. Oke. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Bertanya, Pak. Agak keras suaranya. Tanya, Pak. Ya. Jadi yang dikumpul itu kesimpulan dan videonya itu dikumpul juga di e-learning atau gimana ya, Pak? Enggak. Kita mengadakannya secara online, jadi bukan video. Jadi nanti minggu depan misalnya kelompok 1 sudah siap, ya sudah kita akan buat seperti ini. Nanti direkamnya di sini, di Zoom direkamnya. Jadi bukan video, jadi langsung. Nah, yang Anda perlu lakukan itu adalah Anda
bikin skenario-nya, bikin siapa menjadi apa. Nah, dialognya boleh, ada mau bikin dialognya boleh juga, atau dialognya diserahkan ke masing-masing mahasiswa yang terlibat. Misalnya kalau Anda jadi arsiteknya misalnya, nah Anda mau ngomong apa itu ya tergantung Anda saja. Nanti yang teman Anda yang jadi owner, ya dia bertindak sebagai owner. Teksnya atau dialognya ya dari dia saja. Boleh seperti itu, atau boleh dibuatkan saja semacam jalur cerita ya. Si owner ngomong apa, si arsitek itu ngomong apa, si arsitek itu ngomong apa. Teknisnya diserahkan kepada kelompok masing-masing. Nah, kemudian nanti hasil kesimpulannya apa itu yang Anda laporkan. Ada kesimpulannya apa. Jadi bisa nanti ada naratornya ya yang masih kesimpulan misalnya. Pada akhirnya si arsiteknya bersedia untuk meminjamkan SKA-nya dengan catatan sebagai berikut misalnya. Dia harus terlibat dalam setiap proses perancangan misalnya. Atau tidak ada gambar-gambar yang boleh menggunakan SK dia tanpa diketahui, tanpa diperiksa sendiri oleh yang bersangkutan. Misal seperti itu. Jadi kesimpulannya. Jadi nanti hasilnya itu adalah berupa rekaman kegiatan tersebut, ya talk show tersebut, sama nanti kesimpulannya Anda tuliskan di dalam tas makalah ya, mungkin sekitar selembar ya, kesimpulannya apa terhadap kasus yang dibahas. Itu saja. Paham kira-kira ini ya? Maaf Pak, kalau misalkan saya mengambil kelompok satu nih Pak. Ya. Kalau kasus 2, 3, dan 4-nya itu masih perlu dikumpul di e-learning atau enggak ya Pak? Enggak perlu. Satu kelompok hanya membahas satu saja. Jadi misalnya Anda mengambil kelompok satu mengambil studi kasus 2, ya sudah. Studi kasus 2 itu yang Anda masukkan. Nah, studi kasus 1, 3, 4, 5 itu bukan lagi tanggung jawab Anda. Nanti yang kelompok 2 misalnya dia mengambil studi kasus 5 misalnya. Ya udah, dia hanya bertugas, dia dan anggota kelompoknya itu hanya membahas yang studi kasus 5 saja. Jadi satu orang hanya mengerjakan satu studi kasus yang sama dengan rekan kelompoknya. Cuma kan peran dia di studi kasus itu kan beda. Mungkin dia sebagai arsitek, temannya yang studi kasus yang sama, dia sebagai kontraktor. Jadi nanti bisa saja nanti ketua kelompoknya membagi tugas misalnya. Oke, kita ambil yang studi kasus yang misalnya bangunan cagar budaya misalnya. Dibagi-bagi misalnya, yang satu sebagai pemerintah daerah, dia harus bertugas membuat dialog pemerintah daerah misalnya. Satu lagi dia sebagai arsitek, dia disuruh buat dialog sebagai arsitek. Dan ingat bahwa semua dialog itu harus saling nyambung ya, jadi harus ada pembahasan dalam kelompok. Kan nggak mungkin si A ngomongnya apa, si B ngomongnya apa, dan tidak dalam diskusi yang sama. Jadi nanti teknisnya bisa setelah Anda bikin kelompok itu, Anda tunjuk satu ketua kelompoknya yang mungkin juga bertindak sebagai sutradara ya, atau yang mengatur siapa menjadi apa. Nah, kemudian teknisnya bisa nanti diserahkan ke masing-masing orang untuk membuat sendiri dialognya, kemudian baru dikumpulkan, atau bisa sekaligus sama-sama membuat dialog untuk semua peran yang ada. Itu diserahkan kepada Anda. Jadi hanya satu kasus per satu orang. Izin bertanya, Pak. Boleh. Jadi untuk yang dikumpulkan di e-learning itu makalah kesimpulannya ya, Pak ya?
atau bagaimana? Ya, makalah kesimpulannya sama dialog yang Anda ini kan, yang Anda kerjakan. Misalnya Anda sebagai hashtag. Jadi dialog Anda apa saja, ya dialog Anda saja, kemudian sama ininya, kesimpulannya. Baik, Pak. Jadi nanti itu ada dua tipe laporan ya. Laporan kelompoknya itu berisi yang dialog utuh ya, plus kesimpulannya, terus yang perorangannya itu bicara cuman dialog dia saja dan kesimpulannya. Jadi sebenarnya kalau sudah dikerjakan secara kelompok, mestinya kerjaan perorangan sudah ada. Nanti setiap orang yang di anggota kelompoknya dituliskan, misalnya namanya siapa, anggota kelompok mana. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum ini? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Kalau mau asistensi dulu, juga bisa di Miro ya. Atau nanti kalau mau langsung juga pada saat presentasi juga nggak masalah juga. Oke, jadi jangan lupa nanti setelah pertemuan ini Anda langsung bentuk ininya, bentuk kelompoknya, kemudian langsung pilih studi kasus yang mana yang akan diambil ya. Nah, kemudian daftar tersebut Anda kirimkan ke WA grup ketika profesi ya. Misalnya grup 1 mengambil kasus tentang bangunan cagar budaya, anggotanya siapa saja, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, mengapa kasus kode etik dilakukan secara seperti ini? Karena tadi setiap orang ya interpretasinya terhadap suatu kasus itu tidak sama. Dan lagi sebenarnya kode etik itu dia lebih ke arah norma-norma yang berlaku ya, soal kepantasan sebenarnya. Kalau saya ambil contoh misalnya, kalau orang korupsi ya, orang mengambil keuntungan dari suatu jabatannya, misalnya dia anggota DPR misalnya. Nah, terus karena dia banyak akses ke pemerintahan, dia bisa nitip, dia dapat jatah proyek. Orang pemerintahan karena merasa ini hutang budi dan segala macam atau nggak enak segala macam, dia sudah menjanjikan akan memberikan proyek. Sebenarnya perjanjian ini ya di bawah tangan ini antara apakah siapa DPR minta proyek atau tidak, atau si pemerintah daerah menyediakan beberapa proyek tertentu diberikan kepada si anggota DPR, itu selama tidak terjadi ya itu tidak masalah ya. Tapi begitu itu dilakukan, jadi ada proyek-proyek yang memang diserahkan kepada anggota DPR untuk dikerjakan ya, baik nanti si anggota DPR-nya akan mengerjakan sendiri atau dia akan mencari tekanan dia untuk mengerjakan proyek tersebut. Tindakan seperti ini kan bisa disebut sebagai pelanggaran korupsi ya. Walaupun sebenarnya bisa jadi kerugian negaranya nggak ada. Misalnya proyek itu berjalan sesuai dengan budget, misalnya tepat waktu, hasil juga bagus, kan nggak ada kerugian di situ. Tapi karena prosesnya ini tidak fair, ya, dalam artian anggota DPR ini diuntungkan karena dia pasti akan dapat proyek tersebut, itu kan menjadi secara etik jadi tidak pantas. Ya. Kan pertanyaannya, kalau misalnya itu proyek tersebut dibuka secara luas, terbuka ya,
ditenderkan secara luas terbuka. Terus semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan hal tersebut. Kemudian dalam proses yang fair tersebut ternyata ada orang lain yang menang, ya. Dan meskipun ternyata kalau orang lain yang menang itu ternyata hasilnya tidak sesuai, ya, misalnya over budget lah, bangunannya enggak sesuai dengan dengan yang diinginkan misalnya, terus lama lagi misalnya, molor waktunya, yang jelas-jelas itu menimbulkan kerugian, ya, beda dengan yang tadi, ya, sebelumnya. Nah, apakah sebenarnya korupsi yang tersebut itu bisa diterima, bisa dimaafkan? Karena toh hasilnya juga sesuai dibanding dengan yang kalau tender terbuka ternyata hasilnya itu nggak sesuai. Nah, pendapat ini, ya, bisa berubah-ubah sesuai dengan siapa yang menilai, ya. Siapa yang mempersepsi dan siapa yang terpengaruh. Itulah mengapa kasus kode etik itu kadang-kadang kesimpulan itu bisa berbeda-beda. Yang satu bisa bilang itu nggak pantas, mestinya itu dapat diberikan skor, hukuman. Memang lebih baik dia kerjain, sudah jelas ininya apa, hasilnya apa. Walaupun ada sedikit ketidakadilan, ya, ketidakfairan, itu bisa dimaklumi karena hasil akhirnya ternyata lebih memenuhi syarat. Perbedaan pendapat soal etik inilah, soal pantas tidak pantas, ya, soal tepat tidak tepat itulah yang membuat masalah kode etik itu menjadi sangat dinamis, ya, bisa berubah-ubah. Yang memang tergantung dari pihak-pihak yang terlibat. Nah, Anda diminta untuk melakukan simulasi ini, skenario ini, untuk nanti, jadi apapun kesimpulannya, ya, kesimpulan yang didapat dari hasil kelompok tersebut, itu adalah murni dari para pihak-pihak yang berdiskusi dalam masalah tersebut. Bisa saja hasilnya itu tidak sesuai, tidak sama dengan apa yang saya bayangkan, apa yang akan Anda bayangkan. Saja hasilnya itu A sampai Z, ya, tidak sangat variatif. Tapi itulah yang nanti akan menjadi dasar dari suatu keputusan untuk menilai apakah suatu kode etik sudah dilanggar atau belum. Makanya penting untuk mengetahui pihak-pihak siapa saja yang terlibat dan pertimbangan apa yang diambil dalam memutuskan suatu masalah kode etik. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ininya. Jadi apapun hasilnya itu sah karena itu adalah hasil diskusi kelompok kalian, ya. Jadi kalaupun ada rekan Anda yang membahas masalah yang sama tapi hasilnya berbeda, itu juga sama-sama valid, ya, sama-sama bisa diakui karena pertimbangannya yang menjadi dasar kami keputusan. Oke, ya. Jadi dari yang kasus ini yang mulai dari studi kasus 1, 2, 3, 4 ini, ya. Ini nanti jadwal ini adalah jadwal untuk presentasi, ya. Kalau misalnya ini hari ini, ya. Oke, berarti mundur, ya, mundur. Nanti yang studi kasus kode etik yang korban spek segala macam ini nanti mulai presentasinya di minggu depan, ya. Jadi kelompoknya ini tidak harus seperti ini urutannya, ya. Jadi yang sudah siap duluan yang boleh maju untuk presentasi duluan, ya. Konflik suap, konflik master plan, usaha kerja, dilema SKA, ya. Nanti nilainya itu akan digunakan sebagai nilai ujian semester. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Maaf, Pak, mau nanya sebelumnya.
mengenai pengumpulan tugas waktu Lebaran kemarin. Ya, Kan itu tugasnya kan diundur kan Pak ya. ya, Nah, kami itu sudah mengumpulkan, tapi di e-learning otomatis statusnya itu kan terlambat kami kan Pak ya. ya, Dan ya. itu mempengaruhi nilai itu ya Pak. Ya, kalau misalnya Anda sudah mengumpulkan di awal, jadi misalnya Anda sudah mengumpulkan lebih dulu, ternyata di e-learningnya itu terlambat masukinnya. Kemudian Anda sudah memasukkan ulang, itu yang pemasukan yang di awal itu sudah saya catat sebenarnya. Jadi sebenarnya keterlambatan itu kalau sudah dimasuk lebih dulu, itu sudah nggak ini lagi, sudah nggak dihitung lagi terlambat. Kecuali kalau memang Anda terlambat masukkan di e-learning dan tidak memasukkannya lebih awal. Gitu. Yang mana ini yang Anda ini kan? Yang Anda bahas yang mana? Yang tugas yang mana? Yang tugas tanggal 2 Mei itu Pak, pada saat Lebaran itu, yang meet. Kalau nggak salah kemarin kan itu semuanya diundur kan? Yang tugas itu yang makalah gitu. Yang ketujuh. Ya, yang mana yang tugas itu yang itu ya, yang citra arsitek ya. Iya Pak, yang apa itu yang nilai diskusinya dijadikan nilai UTS itu Pak. Ya. Nanti saya coba cek lagi deh. Itu Ya. Pak yang kompetensi arsitek tadi. Yang ini. Ini ya. Iya Pak, yang itu. Yang nilai diskusi akan diambil sebagai. Oke, nanti saya cek lagi. Baik Pak, terima kasih. Oke. Oke, ada lagi pertanyaannya? Oke. Baik. Yang ada lagi pertanyaannya? Tolong dinyalakan aja dulu ininya. Satu, dua. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi